Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, para Habib sudah kehilangan nurul, nalarnya hilang, nafsunya yang bangkit, kemarahannya diumbar. Mereka tidak sanggup menjawab pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tentang nasab kakeknya, datuknya yang rungkat. Maka sudah tidak perlu lagi berdebat dengan para Habib tentang sumber, tentang berita, tentang kitab yang dijadikan rujukan oleh para Habib, di mana terakhir rujukan yang disodorkan adalah kitab Abnaul Imam, dan itu adalah kitab palsu. Sementara itu kita para pejuang nasab, wabil khusus Kiai Haji Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan, terus bergerilya ke berbagai daerah untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam bahwa para Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Sekarang beritanya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani berada di Lampung memberikan pencerahan umat Islam di sana. Tetapi ada Habib dan Mukibin yang nantang-nantang ingin menghadang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Maka Kiai Haji Suparman Abdul Karim, tokoh ulama Lampung, menyatakan kalau para Habib dan Mukibin itu menjual, semuanya akan diborong oleh Persatuan Wali Songo Laskar Sabilillah. Kiai Haji Suparman Abdul Karim menyatakan, lu jual, kami borong. Gini, si Kemet, ada seorang penghina pencaci yang sekarang lagi punya jadwal di kampung kita, di negeri kita, di Lampung. Anehnya para pendukungnya tuh menganggap dia ini mujadid. Padahal dia dalam metode ilmu nasab dan semuanya salah besar. Dia tidak menggunakan metode ilmu nasab, bahkan hukum fikih pun ditabrak di sana sini. Tapi udahlah, itu nggak usah diomongin. Jangan aneh-aneh aja gitu. Orang acara yang datang ya paling orang segitu gitu kan, dikit. Berasa rame banget, berasa yang antusias banyak banget, 80% sih bilang. Mat ngaca mat, satu titik dapat berapa lu? Suka ngomongin dawar dawir ente ngapain? Keliling nyari fulus kan? Ya, jamat ya. Ya, assalamualaikum. Hadir malam ini tidak hanya yang sepakat dengan Kiai Imad, tapi yang hadir pada kesempatan kali ini yang juga yang tak sepakat, termasuk yang posisinya masih netral. Jadi jangan sungkan menunjukkan perbedaan pendapat. Kiai Imad enggak mungkin marah. Yang jelas beliau udah sangat cukup capek, katakanlah, enggak sanggup marah lagi. Kalau capek, energinya udah habis. Sampai tadi tulang belakangnya sudah mulai enggak lurus lagi tadi. Kemudian yang berikutnya, kami berharap betul para ulama Nusantara, kiai-kiai santri yang dalam hal ini pro Bani Ba'alwi, punya kewajiban membela para habaib, wajib membela, dan silakan berhujah dengan hujah yang paling lengkap, untuk memberikan konfirmasi dan pembuktian Bani Ba'alwi merupakan
zuriat Nabi. Karena sudah terlanjur dideklarasikan di mana-mana Habib itu adalah zuriat Nabi. Bahkan memposisikan diri sebagai ahlul bait Nabi. Dan kita warga Nahdiyin juga sebagian betul-betul menganggap beliau itu zuriat Nabi. Maka ketika kita meyakininya, itu akan berbanding lurus dengan kewajiban kita untuk memberikan pembuktian. Maka saya menghimbau memang kepada para ulama di Nusantara agar benar-benar berusaha membuktikan kalau habaib itu zuriat Nabi. Itu wajib hukumnya. Tidak boleh lagi kita berhusnudzon saja. Karena siapapun yang mengaku zuriat Nabi, mengaku anak cucu Nabi, apalagi menjadikan cucu Nabi itu sebagai privilege, ada keuntungan yang dia ambil dari situ, maka dia wajib mengkonfirmasikan bukti dengan hujah yang nyata. Sebelum ke sana, saya ingin sampaikan tentang perjuangan Wali Songo Indonesia. Perjuangan Wali Songo Indonesia ini bukan organisasi tandingan NU, bukan. Sekali lagi, bukan tandingan NU. Justru yang membentuk PWI ini dan yang bergabung di dalamnya, dalam tanda kutip masihan, harus orang NU. Ada orang non NU yang hendak masuk di PWI, masih kita tolak. Karena ini bukan masalah Muhammadiyah, bukan masalah Persis, tapi masalah NU sebetulnya. Nah, adapun profil dari PWI ini setidak-tidaknya satu, perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah berusaha meneladani dakwah Wali Songo di bumi Nusantara yang mensifati dakwah nubuah, dakwah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada PWI LS petantang petenteng, gagah-gagahan, ngajak berantem, ngajak tawuran, apalagi demo, itu bukan PWI LS, karena tidak sesuai dengan spirit kita. Yang kedua, kita berusaha menjaga sejarah dan kemuliaan Wali Songo beserta keturunannya. Apa maksudnya? Hari ini sejarah Wali Songo sudah disimpangkan, banyak sekali. Bahkan sejarah Nusantara disimpangkan. Bahkan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia berusaha dimanipulasi. Bahkan sejarah NU saja sudah mulai dimanipulasi orang. Maka kita punya kewajiban meluruskan sejarah ini. Dan Wali Songo sudah banyak direndahkan, terutama keturunan Wali Songo. Jadi PWI bukan lembaga pencatat nasab, bukan yang memverifikasi keturunan Wali Songo, tapi menjaga sejarah dan kemuliaan Wali Songo. 2, 3, menjaga kehormatan dan kemuliaan ulama Nusantara. Kita lihat di media sosial beberapa waktu yang lalu, kiai-kiai dikamplengi. Sanggup gak kita para santri, Pak, ngelihat kiai dikamplengi oleh oknum-oknum yang ngaku Habib atau Muhibbin, sedangkan kita cuma nonton saja. Bahkan mohon maaf, kita nggak bisa berbuat apa-apa, takut kualat, karena yang ngampling itu cucu Nabi. Itu nggak boleh lagi, itu ngeluncak, itu namanya nggak boleh lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini mereka buat video ingin memboikot dan membubarkan kegiatan Kiai Imad di Provinsi Lampung. Videonya viral di mana-mana. Saya tidak tanggapi video itu. Cuman kalau mereka mau menghadang, pasti kita tumbur. Enggak mungkin kita biarkan. Karena kita tidak akan mundur. Kalian jual, kami borong. Cuman ingat, jangan sekali-kali PWI LS ikut nantang, apalagi di medsos, jangan. Kalau kita nantang di medsos, Pak Faison repot nanti meredamnya. Kapolsek, Kapolres, Kapolda repot nanti, jangan sampai begitu. Jadi kita menjaga kemuliaan ulama Nusantara. Dan yang dibela oleh kita bukan cuman yang bergabung PWI. Semua ulama yang dipersekusi, santri yang dipersekusi, walaupun nggak gabung PWI LS, akan kita bela. 3 ya. Yang keempat, menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
apa yang dilakukan Yai Imad sama sekali tidak memiliki keuntungan, profit ekonomi. Yang ada adalah tekanan. Apa yang dilakukan oleh beliau ini dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah, agar tidak ada yang berani ngaku-ngaku cucu Nabi lagi, kecuali disertai dalil yang benar. Jadi begini, buat para yai, para asatid, para santri, bapak ibu semua, kalau ada yang memframing PWI ini benci ahlul bait Nabi, benci habaib, itu salah. Yang benar, saking cintanya kita kepada Nabi, kita sebagai umat Nabi berkomitmen tidak ada yang boleh ngaku cucu Nabi kalau dia tidak menunjukkan bukti. Bahkan begini, enggak pantas kita ngaku umat Nabi. Tak ulang ya, enggak pantas kita ngaku umat Nabi. Sekali lagi, tidak pantas kita ngaku umat Nabi. Jika ada orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi kita biarkan begitu saja, Bel aja setuju masalah itu. Terakhir, yang kelima, PWI Laskar Sabilillah senantiasa setia mengawal negara kesatuan Republik Indonesia dan setia dengan madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah li Nahdlatul Ulama, seperti yang kita ucapkan dalam kalimat baiat kita. Baik, demikian, semoga tidak ada kesalahpahaman dengan PWI dan Laskar Sabilillah. PWI Laskar Sabilillah bukan saingan NU, tapi justru kita adalah anak-anak NU, kader-kader NU yang ditugasi untuk membentuk PWI Laskar Sabilillah agar tidak berlama-lama. Udah kok Yai Imad udah habis 1 batang lebih soalnya. Silahkan kita masuk ke kegiatan inti kita, dialog. Dialog ini akan dimulai pemaparan, dan kami persilahkan kepada Yai Imad untuk memberikan pemaparan di awal. Selengkap-lengkapnya baru kita buka sesi kedua, yakni dialog tanya jawab. Kami persilahkan.